Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu semua, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita memasuki pembelajaran tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, dan pembelajaran 5. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membentuk kelompok, siswa dapat membuat karya seni montase dan kolase. Kemudian, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan informasi penting dari teks bacaan dan kemudian membuat peta konsep dengan benar. Di sini kan kita kemarin sudah belajar tentang karya seni rupa kan. Sekarang kita belajar tentang karya montase atau karya kolase. Apakah kalian tahu apa itu montase dan kolase? Di sini ibu akan menjelaskan sedikit apa itu karya montase dan kolase. Karya montase yaitu suatu kreasi seni yang dibuat dari tempelan guntingan gambar atau guntingan foto di atas bidang dasaran gambar. Kalau karya kolase yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Misalnya dia membuatnya dengan biji-bijian atau daun-daun kering, kemudian dari kain-kain perca bisa juga, dan dari logam dan lain-lain. Di sini ibu akan menjelaskan gimana cara membuat karya montase. Yang pertama yaitu kalian tentuin dulu temanya, misalnya tentang keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, buat rancangan karya montase pada selembar kertas. Ini kan nanti ini untuk tugas di rumah aja ya ibu buat. Di sini coba keluarkan kertasnya, buku di atas lembar, di atas meja. Kalian tulis ya cara membuatnya. Tadi Bu bilang cara membuat karya montase itu yang pertama, tentuin tema, misalnya tentang keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Untuk membuat montase, gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Paham? Kemudian tempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kalian inginkan. Jika perlu, tambahkan gambar lain, kemudian warnai. Kemudian cara membuat karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema dipilih. Misalnya kalian mau membuat gambar ikan, gambar bunga, atau yang lain-lain. Kemudian siapkan bahan-bahan untuk kolase. Misalnya mau buat pakai kertas, bahannya dari kayu, kain, atau biji-bijian. Kemudian yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Dan yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Ini bisa dikerjakan di rumah ya, minta bantuan orang tua atau kakaknya. Minggu depan bisa kita kumpulkan. Coba buka bukunya. Di situ kan ada teks mengenai sikap toleransi. Mari kita baca sama-sama ya. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya maupun gender. Gender itu jenis kelamin ya. Kalian tahu apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi yaitu sikap saling menghargai satu sama lain. Di sini, sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Nah, mari kita sebutin sama-sama bagaimana contoh sikap toleransi yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi yang harus diterapkan di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, apa aja? Ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian yang kedua adalah membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Kemudian, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kemudian, menjaga ketenangan saat jam tidur siang dan mendengarkan dan menjalankan nasihat dari orang tua. Nah, jadi kita tidak boleh melawan sama orang tua ya. Kemudian, contoh toleransi yang berada di lingkungan sekolah yaitu menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi, di saat guru menjelaskan di depan, kalian harus memperhatikan guru dan tidak ada yang bermain-main atau bercerita kepada temannya. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Kemudian, yang ketiga yaitu tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Jadi, kita harus bergaul dengan siapa saja dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, yang Islam harus berteman dengan orang Islam kayak gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi, kita tuh berteman dengan siapa saja. Kemudian, yang D, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain dan mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Nah, sekarang tugasnya yaitu sekarang kita membentuk kelompok. Kelompoknya ada 3 orang. Nah, di sini kita akan membuat peta pikiran. Nah, tugasnya yaitu membuat arti penting melaksanakan sikap toleransi. Kemudian, pelaksanaan toleransi di keluarga, pelaksanaan toleransi di sekolah, dan pelaksanaan toleransi di masyarakat. Di situ kan tadi ada teks mengenai sikap toleransi. Nah, dari teks itu nanti kita membuat peta pikiran. Sekarang, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya dalam bentuk kelompok dan tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ribut. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Oke, sudah. Baiklah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Arti penting melaksanakan sikap toleransi. Apa itu? Iya, pelaksanaan sikap toleransi sangat penting khususnya di Indonesia dengan masyarakat yang beragam. Karena toleransi ini yang menjadi kunci persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman tersebut. Kemudian yaitu pelaksanaan toleransi di keluarga. Nah, tadi kan sudah Ibu sebutkan kan, nah berarti kalian sudah bisa mengisinya. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Iya, yang pertama yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kemudian ada pelaksanaan toleransi di sekolah. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Kemudian tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian pelaksanaan toleransi di masyarakat. Yang pertama yaitu ramah kepada tetangga. Kemudian mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti paham pembelajaran hari ini? Oke, kalau paham, jangan lupa untuk tugasnya di rumah. Ibu bilang tadi membuat karya seni kolase dan montase. Di sini karya seni kolase kalian bebas boleh membuat dengan biji-bijian, dengan kertas, daun-daun kering,
dengan kain atau lain sebagainya yang menurut kalian mudah saja. Ingat ya tugasnya. Nah, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi dan kalian semua paham, baiklah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu dari pentingnya sikap toleransi. Sikap toleransi itu kan menghargai perbedaan pendapat. Nah, jadi kita penting untuk menghargai perbedaan itu supaya tidak adanya perkelahian dan supaya hidup rukun. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.